Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Baitul Mukmin yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini kita berada di salah satu bulan haram, bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Ya. Meskipun secara seremonial kita mungkin tidak menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj, tetapi di bulan Rajab ini jangan pernah lupa sebagai seorang muslim beriman dan berilmu bahwa di bulan Rajab ini ada momentum istimewa, yaitu momentum Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara pengetahuan kita sudah paham peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah peristiwa menjemput sholat 5 waktu. Oleh karena itu, di bulan Rajab ini firman Allah yang layak kita gemakan di dada kita adalah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Meskipun ini sudah pernah saya sampaikan, saya ingin menekankan ulang. Ini memanfaatkan momentum bulan Rajab, bulan menjemput salat, melalui peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ayat 238 tadi yang layak kita gemakan, hafizu, jagalah oleh kalian ala salawati, salat-salat yang Allah wajibkan. Hafizu ala salawati was salatil wusta, termasuk terutama salat wusta. Wa qumu, laksanakan, tegakkan salat itu lillahi, karena Allah, berarti ikhlas. Qanitin, dalam keadaan khusyuk. Ayat ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian terutama di bulan Rajab ini. Karena apa? Bulan Rajab tadi saya katakan sebagai bulan haram, bulan istimewa. Keistimewaan bulan Rajab antara lain terjadi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Isra Mi'raj itu adalah momentum istimewa untuk menjemput salat 5 waktu. Maka sampai ditekankan oleh firman Allah agar salat 5 waktu itu benar-benar mendapatkan perhatian. Supaya hati, iman, dan ilmu kita menggerakkan kita untuk meningkatkan kualitas salat itu, maka surat At-Tin yang tadi kita baca dalam salat itu juga kita sertakan, layak kita gemakan untuk menyadarkan iman, ilmu,
dan semangat kita. Karena apa? Melalui surat At-Tin ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia merupakan ciptaan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam ayat itu Allah menekankan dengan kalimat penekanan 2 kali. 2 kalimat atau 2 huruf. Laqad, ada kata la, ada kata qad. Ya. Laqad. Coba cek di terjemahannya di situ apa bunyinya. Kadang-kadang suka kurang tepat, tidak sesuai betul dengan teks ayat yang ada. Coba dibaca terjemahannya, Kang Rizal. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Stop. Nah, ini terjemahan yang benar. Sungguh kami benar-benar. Jadi kata-kata sesungguhnya, nah, kata-kata benar-benar itu terjemahan dari kata la, ya, dan kemudian qad. Artinya apa? Ini berkaitan dengan kaidah penafsiran pemahaman Al-Quran. Apabila ada ayat yang ada penekanan-penekanan seperti itu, apalagi tidak sekedar satu kata penekanan sesungguhnya, tapi ada kata benar-benar, maka ayat itu menunjukkan ayat yang sangat-sangat penting, tapi kebanyakan dilupakan oleh manusia. Maka ditekankan sampai 2 kali. Sungguh benar-benar aku telah ciptakan manusia dengan ciptaan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, untuk apa Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbaik? Ini berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia yang sering dikhutbahkan, yang sering diceramahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Dan Allah ciptakan manusia sebagai ciptaan yang terbaik. Oleh karena itu pertanyaannya, ibadah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Jawabannya adalah tentu saja ibadah yang terbaik. Bukan ibadah yang ala kadarnya. Nah, ibadah terbaik dari sekian banyak ibadah yang layak diperbaiki, terutama di semua waktu, istimewanya di bulan Rajab tentu saja adalah sholat. Karena apa? Bulan Rajab adalah bulan momentum dalam catatan sejarah peristiwa istimewa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui peristiwa Isra Mi'raj itu Allah perintahkan sholat 5 waktu. Sedemikian pentingnya sholat itu sampai menjadi salah satu wasiat menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat dia mewasiatkan sholat, sholat ummati, ummati. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Nah, mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mewasiatkan menjadikan sholat sebagai wasiat yang terakhir menjelang beliau wafat? Karena ternyata, nah ini sambungannya. Setelah hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, tegakkan sholat, laksanakan, pelihara solat-solat kalian, terutama termasuk solat wusta. Laksanakan karena Allah dengan khusyuk. Di samping ayat itu, maka yang perlu kita sadarkan, Allah ciptakan manusia dengan ciptaan yang terbaik, lalu disuruh ibadah. Ibadah yang utama adalah solat, maka jangan sampai terjerumus dalam surat Al-Ma'un. Maka sambungan pemahaman secara tematik
dari ayat 238 surat Al-Baqarah itu, kemudian surat At-Tin, dan berikutnya adalah Al-Ma'un. Perhatikan betul dalam surat At-Tin itu, ayat terakhir apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah begitu, coba terjemahnya apa di situ, Kang Rizal? Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti? Yukadzibu, ya, mendustakan. Nah sekarang baca terjemahan surat Al-Ma'un. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Coba dibaca terjemahannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Kalau tadi yang dinyatakan mendustakan agama, ya, mendustakan agama salah satunya adalah mendustakan hari pembalasan di dalam surat At-Tin itu, tapi juga ada yang mendustakan agama dalam bentuk yang lain. Nah, ini utamanya pesan pentingnya bagi orang-orang yang beriman. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apa kaitannya dengan salat yang perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kualitasnya, terutama di bulan Rajab ini, karena ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terjemahnya dibaca? Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu yang lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salat itu tidak sekedar meninggalkan salat. Karena di situ ayatnya berbunyi fawailul lil musallin. Coba dibaca terjemahnya sekali lagi. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi di situ sahun, lalai di dalam sholatnya. Oleh karena itu, karena adanya ayat inilah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat boleh jadi beliau sangat khawatir jangan sampai umatnya melaksanakan sholat tetapi juga lalai di dalam sholatnya. Kalau lalai dalam sholatnya berarti tidak memenuhi ayat 238 surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Laksanakan sholat itu karena Allah berarti ikhlas, qanitin juga dalam keadaan khusyuk. Makanya Rasulullah sangat khawatir kalau sampai umatnya terjebak seperti itu, sehingga itulah kira-kira yang melatar belakangi sehingga Rasulullah menjelang wafat yang diwasiatkan adalah salat, salat, salat. Itu pentingnya kita remind, pentingnya di bulan Rajab. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berada di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, bulan menjemput salat. Maka momentum ini perlu kita ambil untuk meningkatkan kualitas salat kita. Majelis Baitul Mukmin yang Allah muliakan. Tadi ayat 238 surat Al-Baqarah itu, coba supaya teringat kembali dibaca terjemahnya Kang Rizal. Peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Berdirilah karena Allah berarti ikhlas, qanitin dengan khusyuk. Lawan kata ikhlas apa? Ria. Ya, lawan kata ikhlas adalah ria. Ria itu sifatnya siapa? Ini perlu clear, ya, perlu jelas. Ria itu perilaku, akhlak dan sifatnya siapa? Nah, mari kita lihat kaitannya dengan sholat. Kembali buka di surat An-Nisa. Ya. Ini supaya hati kita tergetar, jangan sampai terjebak. Ya.
terjebak sebagai seorang muslim yang beriman berkaitan dengan sholat ini terjebak punya sifat-sifatnya orang munafik. Ya. Catatan betul ayat 142. Ya, 142 surat An-Nisa sampai 145. Setidak-tidaknya itu. Ya, walaupun rangkaiannya ada rangkaian sesudahnya. Ya. Nah, coba Kang Rizal dibaca terjemahnya dulu, kita balik. 145 dulu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan neraka dan itu pun paling bawah. Terus? Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Iya. Dan tidak ada yang bisa mampu menolong. Ya. Nah, kenapa orang munafik sampai seperti itu? Orang munafik sampai seperti itu nasibnya. Nah, penjelasannya ada di ayat 142. Coba ayat 142 itu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Allah saja mau ditipu apalagi manusia. Jadi kalau ada seseorang, ini catatan betul bagi orang-orang beriman. Kalau ada seorang muslim beriman ada kecenderungan menipu orang lain, nah waspadalah, itu berarti mulai tumbuh benih kemunafikan. Karena pekerjaannya orang munafik itu menipu. Jangankan manusia, Allah saja mau ditipu. Buktinya ayatnya seperti itu. Allah mengingatkan. Ya. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Oleh karena itu Allah kemudian membiarkan mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Cirinya orang munafik kaitannya dengan sholat. Yang pertama tadi, munafik itu cirinya dia suka menipu. Yang kedua dalam ayat itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Coba lihat, terjemahkan. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Coba diulang. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Terus? Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Stop. Itu ciri yang kedua yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Orang munafik itu tidak hanya sekedar cenderung menipu Allah. Bentuknya bagaimana? Bentuknya orang munafik dianggap menipu Allah itu kalau dia berdiri melaksanakan sholat ada perasaan malas. Maka ini sengaja kita ungkap kembali momentum bulan Rajab, bulan menjemput sholat ini. Jangan sampai seorang muslim beriman terjangkiti penyakitnya sifatnya orang munafik. Yaitu apa? Malas ketika akan melaksanakan sholat. Nah, ini tentu saja yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu malas atau tidak sholat itu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ilmunya sudah tahu. Waktunya ada, kesehatannya mencukupi, tidak ada hambatan lain. Tiba-tiba tidak melaksanakan juga. Itu persoalan apa kira-kira? Hanya persoalan malas yang paling memungkinkan. Tahajud malas. Sholat malas apa bentuknya? Dilaksanakan sholat tapi malas juga. Rada panjang sedikit. Nah gitu ya. Ya, rada panjang sedikit itu sudah muncul. Ya. Walaupun kalau biasa sholat jamaah panjang, tiba-tiba imamnya bacaannya pendek, ada yang bergumam dalam hati, tumben. Ya.
gitu ya. Tumben suratnya pendek, biasanya panjang-panjang gitu. Nah, ini ciri orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mau berdiri salat dia ada rasa malas. Mari kita introspeksi, mari kita lihat, kita koreksi diri kita, ada enggak rasa malas ketika akan melaksanakan sholat? Jika ada, nah itu berarti benih-benih sifatnya orang munafik ada pada diri kita. Padahal kita orang yang beriman. Maka orang munafik itu dikatakan tidak beriman juga tidak. Ya. Dikatakan kafir juga tidak bisa. Begitu. Lanjutkan dulu Kang Rizal. Wala yazkurunallaha. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas, bermaksud ria di hadapan manusia. Ria, itu cirinya orang munafik. Oleh karena itu ayat 238 surat Al-Baqarah tadi, wa qumu lillahi qanitin. Berdiri laksanakan sholat dengan ikhlas dan khusyuk. Lawan kata ikhlas adalah ria. Maka orang beriman jika ada ria dalam dirinya, terutama ketika urusannya dengan sholat, maka itu pertanda bibit-bibit kemunafikan ada dalam dirinya. Itu ciri yang keberapa orang munafik tadi itu? Yang pertama cenderung menipu Allah. Yang kedua kalau mau sholat malas. Kalaulah dia laksanakan sholat, dia ria. Tidak ikhlas semata-mata karena Allah, ada pertimbangan-pertimbangan, motif-motif yang lain. Yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka malas zikir. Ya, itu ujung dari ayat 142. Wala yazkurunallaha illa qalila. Itu 4 sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran di ayat 142 surat An-Nisa. 1, mereka cenderung menipu Allah. Salah satu bentuknya ketika sholat itu malas. Kalaulah dilaksanakan itu riya, tidak ikhlas dan malas berzikir. Wala yazkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Lebih hobi kotak-katik main HP. Ya. Coba kita koreksi. Jari kita untuk berzikir kepada Allah lebih banyak mana? Dengan untuk mengoperasikan HP tiap hari. Ya, begitu ya. Ini luar biasa, luar biasa. Di satu pihak Allah berikan kemudahan, tapi kemudahan itu sering disalahgunakan karena apa? Dengan kemudahan-kemudahan itu ternyata secara tidak sadar terjadi mengabaikan hal-hal yang lebih penting dan sangat penting. Contohnya tadi, wala yazkurunallaha illa qalila. Kalau ditanya, di mana sih letak pahalanya orang yang suka main HP, wah dengan browsing berbagai itu? Di mana letak pahalanya, di mana? Letak ibadahnya di mana? Waktu sekian lama digunakan hanya kutak-kutik. Begitu. Dan itu kalau tidak disadari betul, itu memang menyenangkan. Nah, yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang cenderung menyenangkan itu memang salah satu lahannya iblis mendorong manusia untuk menyia-nyiakan waktu dari aspek ibadah. Oleh karena itu momentum bulan Rajab, bulan mulia, bulan menjemput sholat ini satu hal yang sangat penting mendapatkan perhatian adalah peningkatan kualitas sholat. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Bahasa kita pelit zikir. Nah, ciri lagi orang munafik, makanya dikatakan, coba berikutnya Rizal. Muzabzabina baina dzalik. Mereka orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir.
Stop, pelan-pelan coba supaya gampang, karena ayat 143 ini, ya 143 ya. Ayat 143 surat An-Nisa ini merupakan penjelasan 20 ayat pertama surat Al-Baqarah. Coba dibaca terjemahnya. Mudzabdzabina baina dzalik. Orang munafik itu cirinya, perilakunya, sifatnya tidak stabil, tidak mantap, ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu antara apa? Antara iman atau kafir. Mudzabdzabina baina dzalik. Tidak termasuk yang itu, juga tidak termasuk yang ini. Tidak masuk iman, juga tidak masuk kafir. Makanya saya pernah menjelaskan Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi 3 kelompok. Di awal surat Al-Baqarah itu. Ayat pertama sampai ayat 5 itu kelompok 1. Ya. Kelompok 1 Allah membagi manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok nomor 1 itu adalah kelompok orang beriman dan bertakwa. Kelompok nomor 2 itu ayat 6 dan 7 itu kelompok orang kafir. Kelompok ketiga di ayat 8 sampai 20 surat Al-Baqarah itu adalah kelompok orang munafik. Makanya ayat 143 dijelaskan oleh Allah. Orang munafik itu muzabzab. Muzabzab itu goncang, tidak stabil, tidak mantap hatinya. Seperti itu tapi juga seperti ini. Nah, kadang-kadang seperti itu, tapi kadang-kadang juga seperti ini. Itu mudzabdzabina baina dzalik. Kadang-kadang tampak sebagai orang beriman, tapi sekali waktu juga tampak sebagai orang kafir. Tapi jelas tidak masuk kelompok iman dan tidak masuk kelompok kafir. Karena Al-Qur'annya membedakan. Itu 3 kelompok Allah membagi manusia dalam surat Al-Baqarah. Kelompok 1 ayat 1 sampai 5 kelompok orang-orang beriman dan bertakwa. Kelompok yang kedua orang-orang kafir ayat 6 dan 7. Kelompok yang ketiga adalah ayat 8 dan ayat sampai 20 itu kelompok orang-orang munafik. Bapak Ibu pilih yang kelompok mana? Kelompok 1 ya. Ini tidak ada hubungannya kampanye loh. Enggak ada, ini membahas 3 kelompok manusia. Jangan dianggap ini kampanye Kang Rizal ya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dijelaskan di ayat 142 143 memang orang munafik itu sulit untuk dinasihati, sulit untuk diberikan kepercayaan, sulit untuk dipercaya karena sifatnya seperti itu. Itu sebabnya kemudian di ayat 145 tadi itu, ya, ayat 145 tadi itu Allah mengancam orang-orang munafik itu akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Nah, pentingnya kita di bulan Rajab, bulan haram, bulan istimewa, karena ada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, ini adalah pentingnya kita hendaknya ada kesempatan untuk mengevaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas sholat kita. Nah, untuk kualitas sholat ini saya kira Bapak Ibu tidak lupa ada 5 level sholat yang sudah pernah kita pelajari bersama. Level pertama, ini artinya paling rendah, itu adalah sholat untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Saya ulang lagi, kalau tadarus Al-Qur'annya sampai surat Bani Israel, pasti insya Allah akan menemukan ayat aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu artinya seruan untuk melaksanakan sholat. Ya. Yang kedua, level sholat sudah meningkat. Yang kedua, apabila orang yang sholat itu menjadikan sholatnya sebagai media zikrullah. Gampangnya ketika sholat itu sadar enggak dia sedang menghadap Allah. Sadar enggak bacaan-bacaannya itu adalah bagian zikrullah. Mulai Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Karena ternyata banyak orang juga yang sholat barangkali. Fisiknya sholat, lahiriahnya sholat, tapi pikiran dan hatinya rekreasi kemana-mana. Ya, itu makanya di dalam sholat itu yang kedua sudah meningkat lebih tinggi kalau orang yang sholat itu menjadikan sholatnya sebagai media zikrullah. Ya, zikrullah. Nah nanti kalau tadarus Al-Qur'annya sampai surat Toha, ada di antara jamaah yang saat ini atau kemarin atau tadi malam tadarusnya sampai surat Toha, insya Allah pasti akan menemukan ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya inilah aku Allah yang tidak ada ilah sama sekali kecuali aku. Oleh karena itu beribadahlah, sembahlah aku, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Itu firman Allah di dalam surat Toha ayat 14. Kalau yang pertama tadi surat Bani Israel ayat berapa? 78 atau 178. Coba nanti dicek. Yang ketiga, ini sudah meningkat lagi level sholat. Hendaknya kita di bulan Rajab ini kita evaluasi lagi. Level pelaksanaan sholat yang ketiga adalah sholat itu sebagai media untuk mendapatkan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau tadarusnya masih di surat Al-Baqarah, insya Allah akan ketemu ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, ya, mintalah pertolongan kepada Allah melalui dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Itu salat yang level 3, sudah lebih tinggi. Salat level 4, ini sudah lebih tinggi lagi, yaitu salat untuk memantapkan muraqabah, untuk meningkatkan kesadaran rohani, melatih kesadaran rohaninya, bahwa Allah senantiasa mengawasi, melihat, menilai, memantau setiap aktivitas manusia. Nah, yang keempat, ya, itu level sholat yang keempat. Inilah yang disebut sholat khusyuk. Itu sholat khusyuk itu sudah sholat level 4. Kenapa sholat level 4 ini keempat? Hah? Tidak, jadi nomor 1, nomor level 2, level 3, level 4 ya. Ini bukan kejuaraan Pak Rudi. Tapi ini adalah level hotel. Bintang ya. Makanya bintang 5 itu nanti. Salat yang sudah level 5, yang sudah level sangat tinggi, itu adalah salat tanha anil fakhsya wal munkar. Nah boleh saja dibalik. Yang 5 itu boleh saja, ini hitungan-hitungan saja. Tapi yang penting adalah salat itu pelaksanaannya ada 5 level itu.
Yang keempat, kalau tadarusnya masih di surat Al-Baqarah, itulah yang disebut sholat khusyuk, yaitu sholat sekaligus yang sudah sampai level membangkitkan, membina muraqabah, kesadaran rohani tentang pengawasan Allah. Itu ayat 45-46 surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapakah orang yang khusyuk sholatnya itu? Nah, ini yang maksudnya muraqabah. Dijelaskan di ayat 46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika sholat dia sadar betul bahwa dia itu sedang menghadap Allah. Dan sekaligus sadar betul pada saatnya dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sudah sering ya kalau sholat itu sudah merasa bahwa sholat itu adalah seolah-olah visualisasi orang yang akan wafat. Orang yang wafat. Dari mana? Mulai takbir kemudian apa namanya? Meletakkan tangan di dada. Orang kalau wafat kan begitu. Ada enggak orang yang wafat kalau mau dimakamkan tangannya di atas begitu? Tidak ada, pasti ada dia. Itu seperti itu. Dan yang lebih lagi, kalau ini dikaji dalam pelajaran-pelajaran tasawuf, orang kalau sujud, sholat, itu orang yang sudah, karena ayat tadi, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang sholat yang khusyuk itu adalah ketika sholat dia sadar betul menghadap Allah. Nah, pada saatnya dia akan kembali kepada Allah. Maka ketika sujud itu seringkali terlintas. Oh, ini jidat yang begini mulia. Yang dipaes-paesi, yang di make upi setiap hari, setiap saat. Ya. Itu pada saatnya tidak hanya nyentuh tanah. Tapi pada saatnya adalah masuk ke dalam tanah ketika akan dimakamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak Ibu kalau diajak sholat jamaah sujudnya lama, sementara bacaan tasbihnya cepat, sisa waktunya kira-kira ingat apa? Nah ini yang perlu dievaluasi, ya, supaya sholatnya meningkat sampai level 4. Nah kalau sudah sampai level 4, itulah yang disebut qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk sholatnya. Karena kalau sudah sampai level 4 akan masuk ke level 5, yaitu orang yang dengan sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat level 5 yang puncak inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Nanti dicek. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Berkaitan dengan ayat 45 surat Al-Ankabut ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata liman lam tanha sholatuhu anil fahsya wal munkar. Seolah-olah dianggap tidak sholat orang yang sholat itu, maksudnya karena tidak memperoleh hikmah nilai sholatnya, yaitu orang yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah 5 level sholat yang perlu mendapatkan perhatian kita untuk kita evaluasi di bulan Rajab, bulan istimewa ini. Walaupun kita tidak menyelenggarakan secara seremonial peringatan Isra Mi'raj
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pernah lupa bahwa bulan Rajab adalah bulan evaluasi salat kita, karena melalui peristiwa Isra Mi'raj bulan Rajab itu Allah memerintahkan pelaksanaan salat 5 waktu. Terakhir, betapa pentingnya menjadi ahli salat itu, sampai-sampai Nabi Ibrahim pun juga berdoa untuk menjadi ahli salat. Biasanya kalau doa ini yang paling hafal ibu-ibu. Ya. Apa doanya untuk menjadi ahli salat? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa ini penting. Lebih sangat penting lagi kalau Bapak Ibu sudah punya anak umur 7 tahun, punya cucu umur 7 tahun dan seterusnya sampai remaja. Doa ini sangat penting. Karena apa? Rabbi ja'alni wahai Allah, jadikan hamba muqimas salati, orang yang ahli menegakkan salat, ya. Wa min dzurriyyati, dan jadikan pula seluruh keturunanku termasuk orang yang ahli salat. Makanya kalau ada, nauzubillah, kalau ada orang yang melihat anaknya masih sulit diajak salat, tolong doa ini dimantapkan betul ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, tercantum di surat Ibrahim. Coba nanti dicek ayat berapa. Surat Ibrahim ayat 40 kalau tidak salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ayat 40 atau ayat berapa Kang Rizal? 40 ya. Nanti dicek ya supaya bacaannya benar, karena ini doa dalam Al-Qur'an. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sesering apa Bapak Ibu mengucapkan memohonkan doa ini? Hendaknya sesering mungkin ya, sesering mungkin. Salah satunya paling tidak baca ketika mau sholat. Ketika siap sholat paling tidak baca itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Karena ayat ini merupakan doa supaya bisa memenuhi ayat 238 surat Al-Baqarah tadi. Yang kedua, ayat ini, doa ini juga penting menjadikan kita ahli salat, dan yang tidak kalah pentingnya doa ini untuk menjadikan generasi putra-putri kita menjadi orang yang ahli salat. Karena apa? Tadi itu, salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, Bu, silakan. Bagaimana kiat untuk supaya khusyuk? Kalau kita kan Al-Fatihah paham ya Pak Ustaz. Tapi kalau yang surat-surat itu kadang-kadang kita nggak paham. Iya. Maka itu yang bisa mengalihkan jadi nggak khusyuk. Iya, salah satu kiat untuk khusyuk memang memahami bacaan. Jadi bacaannya baik, ya. Tartil, salah satu tartil itu bacaan Al-Quran itu ada aturannya. Satu ayat, satu nafas. Itu diatur, ya, diatur. Nah, kemudian yang kedua memahami bacaan-bacaannya. Nah, ini biasanya kalau kajian-kajian itu melangkahnya di bagian-bagian yang lain. Padahal memahami surat-surat pendek itu menjadi sangat penting, ya. Menjadi sangat penting. Katakanlah surat-surat pendek yang sering kita baca. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu selalu diperdaya, didorong, selalu terdorong untuk menumpuk-numpuk harta
Tiap hari yang diomongkan harta, dicari harta, dihitung harta. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul makabir. Akan berhenti nanti kalau sudah diusung ke kuburan. Nah, ayat ini mestinya ketika dibaca saat sholat. Gitu. Ketika dibaca saat sholat, kalau paham isinya, paham artinya, insya Allah akan menambah kekhusyuan. Makanya setelah At-Takasur yang mengingatkan tentang waktu itu, yang mengingatkan manusia lengah dan akan sadar ketika sampai di kuburan, ketika diusung ke kuburan artinya wafat, maka disambung dengan wal asri, diingatkan demi waktu. Disambung lagi setelah itu al-humazah. Al-humazah, saking senengnya terhadap harta, maka dibela-belain sampai bertengkar. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Sampai bertengkar, menghitung-hitung harta, seolah-olah harta itu akan membuat dia kekal. Dan seterusnya. Jadi surat-surat pendek itu bukan surat yang tidak penting, justru disitulah letaknya. Nah, kita jadikan bagian-bagian bacaan sholat supaya sholatnya menjadi lebih khusyuk. Itu tadi yang kedua ya. Jadi bacaannya benar, kemudian memahami makna isinya, ini idealnya. Yang ketiga, menyesuaikan gerakan dengan apa yang kita baca. Contoh misalnya Rabbi gfirli warhamni dan seterusnya. Ketika duduk Rabbi gfirli, itu kan doa yang paling lengkap, minta ampunan, minta kasih sayang. Orang memohon itu mestinya dengan tenang, tidak terburu-buru. Maka pertanyaannya ketika Rabbi gfirli kita gimana? Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Apalagi yang asam uratnya sedang kambuh di kaki. Itu betul-betul tidak betah itu yang namanya duduk Rabbi gfirli. Karena itu memerlukan waktu. Ada 8 doa sangat-sangat penting. Rabbi gfirli, wahai Allah ampuni hamba. Warhamni, sayangilah hamba. Ya, wajburni, tutup segala kekurangan hamba. Penuhi segala kebutuhan hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba. Ya, apalagi kemudian? Warzuqni, minta rizki. Terus wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta afiyah. Wa'fu anni, minta maaf segala dosa termasuk dosa-dosa yang kecil. Sudah istighfar tapi belakangnya wa'fu anni. Itu jangan sampai, jadi melalui doa itu jangan sampai sekecil apapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Doa selengkap itu dibaca lebih singkat karena mungkin tidak paham juga sedang apa dia. Ada orang yang ingin naik pangkat, ada yang ingin tambahan rizki, yang ada ingin naik derajatnya. Tapi tiba-tiba sholatnya Rabbi Firlinya ngebut. Firli warhamna. Ini enggak matching antara keinginan dan fakta perilakunya. Ini yang barangkali perlu dievaluasi supaya sholat kita lebih khusyuk. Bapak Ibu kalau praktekkan, cobalah sekali waktu sholat itu cari waktu yang paling tenang, tidak terburu-buru, lalu Rabbi Firlinya itu hayati betul. Itu insya Allah itu luar biasa akan punya pengaruh. Rabbi Firli warhamni. Cara membacanya jangan satu nafas semua kalimat dibaca. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni Allahu akbar. Nah, kalau sudah seperti itu tidak dihayati sama sekali. Nah, yang baik membacanya adalah satu nafas satu kata. Rabbi firli. Hatinya memohon, wahai Allah ampuni hamba. Warhamni, sayangilah hamba. Wajburni, tutup penuhi segala kebutuhan hamba. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat hamba. Warzuqni, berikan hamba rizki. Wahdini, apa artinya rizki banyak kalau tidak mendapatkan hidayah Allah? Maka minta hidayah kepada Allah dan seterusnya. Itu cara membaca Rabbi Firli yang benar. Nanti kalau belajar fikih kita coba praktekkan doa itu. Demikian Bu.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat, memanfaatkan momentum bulan Rajab, bulan haram, bulan peningkatan kualitas salat ini, kita mampu meningkatkan kualitas salat kita. Karena salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.